Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum. Selamat datang saudara-saudara sekalian, sahabat, Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan lagi tahsin Al-Qur'an kita. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, di antara salah satu kewajiban kita mempelajari Al-Qur'an dan juga termasuk salah satu fardu ain kita adalah ketika kita baca Quran itu harus dengan bacaan tajwid. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Yuk, mari maka bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Maka kalau kita ditanya misalkan, pernahkah Bapak Ibu, sahabat sekalian atau adik-adik itu atau kawan-kawan sekalian pernah mendengarkan sentence seperti ini? Pernah mendengarkan kalimat yang seperti ini? Membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Tapi belajar ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Al-Qur'an atau dengan ilmu tajwid itu fardu kifayah. Maka kalau fardu ain berarti membaca Al-Qur'annya wajib dengan tajwid, dengan tartil. Nah, bagaimana kita untuk masuk kepada hukum tajwid itu, atau bagaimana kita bisa membaca dengan tartil? Ya tentunya kita harus dengan belajar gitu. Yuk, mari kepada kesempatan kali ini izinkan kami bersama-sama dengan sahabat yang melihat kita belajar bersama dari surat Al-Balad ayat 1 sampai 5 saja. Baik, kita coba baca. Habis itu baru kita akan sebutkan satu persatu dari segi makharijul hurufnya. Sedikit tambahan sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang dan sebagainya. Maka perlu kita pahami ketika kita membaca misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita ganti dengan hamzah, bukan a gitu ya. Maka ini Masya Allah gitu ya. Subhanallah, maknanya berubah sahabat sekalian. Dari al-alam dengan ain yang maknanya adalah apa namanya? Alam semesta, sedangkan dengan alif alamin ini maknanya berubah menjadi sakit, Tuhan yang sakit. Maka Masya Allah, maka la haula wa quwwata illa billah, ini harusnya tidak terjadi. Maka bagaimana supaya tidak terjadi dalam pembacaannya? Ya setidaknya kita belajar bersama-sama kepada guru ataupun kepada hal-hal yang dapat menopang kita belajar, bisa di YouTube dan sebagainya. Tapi Al-Quran itu innama akhdul Qur'anu bit talaqqi. Sesungguhnya Al-Quran itu diambil dengan talaqi Al-Quran. Tapi tidak apa-apa, untuk sekedar pembelajaran nanti kemudian kita bisa baca dan setorkan kepada guru-guru, baik itu secara langsung ataupun bisa misalkan dengan sekarang sudah dipermudah dengan bacaan yang dilakukan di via online dan sebagainya. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Baik, kita akan bahas satu persatu. Dari bacaan basmalah, bacaan yang sering kekeliruan terjadi adalah memantulkan sin. Ya, pada lafal basmalah yang sering terjadi itu bismi, ini yang sering terjadi kesalahan yaitu memantulkan huruf sin. Kesalahan yang sering memantulkan
huruf sin. Huruf sin. Maka ini sering terjadi. Bismillah, bismillah. Nah, seperti ini. Harusnya tidak memantulkan sinnya, karena sin di sini diusahakan dia tertahan, bukan tertahan. Sin itu usahakan dia mengalir nafasnya ke depan. Maka bismillah, bismillahi, bismillahi, ar-rahmani, ar-rahim. Kemudian pada lafal ha yang kecil, usahakan ketika melafalkan ha kecil, mau itu sukun, harokat, ha, hi, hu, itu usahakan ha-nya jelas dan tidak masuk ke rongga hidung, serta pengeluarannya itu untuk sahabat sekalian, yaitu pengeluaran dalam melafalkan ha itu adalah di tengah tenggorokan kita. Tengah tenggorokan kita, di tengah tenggorokan, sehingga ketika melafalkannya ha, hi, hu gitu ya, maka ar-rahmani, ar-rahim. Ya, baik, kita sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Perhatikan pada lafal pembacaan la uqsimu. Ya, kita akan bahas saja dua di sini. Yang pertama la bertemu dengan hamzah. Bacaan la ini kan la dua harokat mad tabi'i. Bertemu dengan huruf hamzah dan itu di lain kata, maka bacaan tersebut menjadi bacaan mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz munfasil adalah yaitu mad. Pertama mad berarti dia panjang. Jaiz itu artinya boleh secara bahasa. Munfasil itu terpisah. Kalau secara definisi umumnya atau secara definisi para ulama tajwid itu mengatakan bahwasanya idza jaa ba'da harfal mad itu hamzah, maka itu wajib dipanjangkan. Jadi kalau ada huruf hamzah terletak setelah bacaan biasanya mad tabi'i, itu dia panjangnya berubah menjadi 4 harokat atau kita namakan dengan mad jaiz. Maka biasa panjangnya la. Perhatikan di situ. Hati-hati jangan sampai kurang ya. Kadang-kadang kita membacanya 2 harokat atau ya ada yang memang dalam riwayat Hafs kita boleh membaca 2, 4 atau 5 tapi dengan jalur bukan Syatibi, Imam Syatibi. Karena kalau kita Imam Syatibi kita bacanya 4 harokat, teman-teman. Maka Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita bacanya usahakan 4 harokat ya. La uqsimu. Kemudian pada pelafalan uqsimu, ini ada lafal uq gitu ya. Uq. Ini bacaan qalqalah. Maka di sini kita baca dengan bacaan qalqalah yang uqnya. Qalqalah. Maka dalam pelafalan qalqalah pun ada yang sering terjadi kesalahan adalah uqsimu bihadza, itu disaktahkan qafnya. Harusnya tidak disaktahkan, harusnya la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Bihadzal balad. Kemudian hati-hati lagi pada pelafalan zal. Pada pelafalan huruf zal ini usahakan dia tidak terbaca dengan huruf zai. Ya, tidak bihazal balad. Yang sering terjadilah membacanya seperti itu. Harusnya bihadzal balad. Maka la uqsimu bihadzal balad. Kemudian pada pelafalan dal
Ini kan biasanya bihadzal baladi. Tapi kalau dimatikan, dia di alam kita bacaan akhir itu biasanya kita matikan. Maka dimatikan dalnya. Bihadzal balad. Da termasuk huruf qalqalah, maka ini kita juga setidaknya wajib kita pantulkan. Kemudian wa anta. Wa anta. Anta apabila ada nun mati bertemu dengan ta. Ini hukum bacanya adalah ikhfa. Ikhfa yaitu menyamarkan suara kita kepada huruf setelahnya atau membacanya di antara bacaan idgham dan bacaan izhar. Maka wa anta hillum, ya, wa anta bukan lagi wa anta tapi wa anta hillum bihadzal balad. Hillum, hil tasydid. Ya, kami ulangi lagi, tasydid, pelafalan bacaan tasydid itu adalah dua huruf. Misalkan ada huruf a, ba tasydid, maka abba dasarnya adalah ab, kemudian dikasih dengan ba yang satu lagi. Jadi tasydid itu ibaratkan dua huruf, yang satu sukun, yang satu berharakat. Maka di sini hil matikan dulu baru lu gitu ya. Maka hillu. Kemudian ini karena ada tanwin, biasanya kalau dalam rasm Utsman, rasm yang di itu cetakan Madinah, langsung di sini menandakan ada mim kecil, maka mim kecil itu menandakan mimnya dimatikan. Berarti di sini langsung bukan hillun tapi baca hillum, langsung ketemu dengan ba. Wa anta hillum bihadzal balad. Hati-hati lagi zal, usahakan jangan sampai terpantulkan. Kemudian dak wajib kita pantulkan. Wa anta hillum bihadzal balad. Dak pantulkan. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin, ada da tanwin ketemu dengan waw. Tanwin ketemu dengan waw. Ini usahakan dia dimasukkan ke huruf setelahnya, karena di sini termasuk bacaan idgham bi gunnah, sehingga setidaknya kita masukkan kepada huruf a. Yang awalnya kita baca din gitu ya. Kan begini, din ini kita baca dengan din. Tapi karena dia ketemu dengan waw, maka dinnya hilang, soraannya hilang, hilangkannya langsung masukkan ke waw. Jadi diu sambil kita tahan. Karena ketemu dengan waw, maka langsung masukkan ke waw, din diu gitu ya. Wa walidiu wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad dal ini kita pantulkan daknya. Kemudian khalaqu, jangan khalaqnal gitu. Itu nanti jadi saktah. Maka laqad khalaqnal. Kemudian di sini ada alif lam. Bacaan alif lam. Alif lam ini terbagi dua, ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Sampai di sini alif lam qamariyah karena ketemu dengan hamzah. Kemudian ada nun mati ketemu sin. Nun mati ketemu sin itu kan bacaan ikhfa. Apabila nun mati ketemu tak sama dengan ketemu sin, maka dia ikhfa. Maka ini ikhfa ya. Ikhfa. Maka setidaknya wajib kita dengungkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Misalnya di sini dua harokat ya, karena ada alif kecilnya. Biasanya alif kecil ini menandakan dua harokat. Fi kabad, fi dua harokat karena ada ya. Mad tabi'i ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Daknya usahakan dipantulkan.
Makanya usahakan dipantulkan. Ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Ha, usahakan tidak mementul juga, dan dia usahakan haknya mengalir nafasnya. Yah, yah. Ayahsabu allai, nun mati tidak berharokat bertemu dengan lam yang bertasydid, maka langsung masukkan ke lam. Hukum bacaannya idgham bila gunnah. Kalau tadi di atas bi gunnah, sekarang bila gunnah. Allai, yang kedua baru idgham bi gunnah. Maka nun mati ketemu lam, itu idgham bila gunnah, nunnya hilang langsung dimasukkan ke lam, langsung bacaan lam. Lan ketemu ya, lannya nunnya hilang, masukkan ke ya. Tapi tidak ditahan karena dia bila gunnah tanpa menahan. Sedangkan yang kedua, nun mati ketemu ya, sama ketika bertemu dengan waw, maka ditahan. Allai yaqdira alaihi ahad. Yang sering terjadi adalah di sini. Yang terjadi kesalahan dan kekeliruan adalah ayahsabu, memanjangkan bunyinya. Allai yaqdir. Nah, tidak ditahan dianya, malah ditahan di lamnya. Kemudian ro-nya ini panjang. La yaqdira alaihi ahad. Ro dipanjangkan, hi dipanjangkan. Harusnya di sini ro-nya pendek, hanya pendek. Ya, ayahsabu an la yaqdira alaihi ahad. Jangan lupa memantulkan huruf dal. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, adik-adik, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan tahsin kita pada kesempatan kali ini ayat 1 dan 5. Ya, silakan Bapak Ibu atau adik-adik atau kawan-kawan sekalian yang hendak belajar tahsin, ya silakan dicari gurunya, dicari juga kesempatan waktunya. Bila kita sedang sibuk dan sebagainya, usahakan kita sempatkan untuk membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran itu. Kenapa? Karena kita sebagai kaum muslimin, perihal membaca Quran itu merupakan salah satu yang setidaknya harus kita utamakan. Karena Al-Quran merupakan kalamu Rabbil Alamin, yaitu yang menciptakan kita. Setidaknya kita harus belajar Al-Quran ini. Baik, bila Bapak Ibu atau kawan-kawan sekalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait tajwid atau pelajaran online dan sebagainya, nanti bisa tulis di kolom komentar dan sebagainya. Insyaallah nanti kita usahakan kita jawab. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi sahabat sekalian, Bapak Ibu. Jazakumullah khairan ala istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.